Happy Human, selamat datang di ruang tanggap rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Gimana kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa, protokol kesehatan tetap dijaga ya, baik yang sudah vaksin ataupun yang belum vaksin. Happy Human, untuk episode kali ini kita memasuki segmen Bincang Rasa. Bincang Rasa itu apa sih? Bincang Rasa itu kita akan mengundang masyarakat luas maupun ahli untuk membicarakan hal-hal tertentu yang terkait dengan pelanggaran HAM. Nah, itu bisa dari para penyintas atau keluarga korban pelanggaran HAM atau para komunitas yang peduli atas hak asasi manusia. Nah, untuk episode kali ini, kita mau dengerin cerita-cerita dari salah satu host kita ini, Ayu. Nah, katanya sih dia punya cerita tentang pelanggaran HAM waktu dia meneliti atau mau skripsi, Ayu ya? Nah, itu sih katanya dia tentang hak asasi manusia, tentang pelanggaran HAM juga. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Ayu mau ngerespon nih, sekarang kita mau ngebahas tentang apa sih yuk? Hai Radia, iya benar banget. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Kayak maksudnya bukan aku kayak yang lain kayak Alvan, Eka atau Mbak Yuli gitu. Tapi ya udah kita ngobrol-ngobrol aja. Kebetulan aja nih aku punya bisa bercerita dan berbagi rasa, berbagi kisah tentang apa yang udah aku alami dulu waktu zaman kuliah dulu. Itu sempat membuat penelitian begitu, tugas akhir lebih tepatnya tentang pelanggaran HAM berat di tahun 65. Jadi di waktu penelitian ini tuh ada banyak sekali rasa yang aku dapetin nih waktu penelitian ini gitu, Rad. Nah, tadi udah di open nih sama Iben, sama Radia, sama Ayu juga yang ternyata adalah narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali pokoknya episode Bincang Rasa kali ini. Nah, Ayu coba deh, aku tuh penasaran kenapa ya Ayu tuh bisa ngambil tugas akhir yang berhubungan sama pelanggaran HAM yang berat gitu di masa lalu, dan kenapa gitu? Iya, Bex. Aku juga mungkin masih bertanya-tanya ya kenapa ya dulu milih ini gitu. Padahal nggak kebayang juga sih. Maksudnya sekarang bisa bekerja di Komnas yang sangat berhubungan erat dan berkaitan erat dengan hak asasi manusia gitu. Jadi dulu sih awalnya mungkin Bex nanya soal mengapa memilih isu ini kali ya gitu ya, Bex ya? Iya. Nah, dulu sih sebenarnya waktu zaman kuliah tuh aku emang kayak tertarik sih sama isu-isu yang soal hak asasi manusia gitu. Dulu sih bapakku tuh ini banget sih, segala informasi tentang sejarah ataupun tentang peristiwa masa kini waktu itu ya, waktu aku masih kecil SMP, SMA gitu, emang aku dapetnya dari bapak gitu. Jadi kayak tahu soal Tan Malaka, tahu soal peristiwa Talang Sari gitu, dan yang lain-lain itu dari bapak. Dan dulu tuh bapakku tuh pernah membawa majalah Kontras. Itu aku inget banget tuh dulu sampulnya tuh warna merah. Kemudian coba aku baca-baca, menarik juga nih ini gitu. Dan itu terus-terusan sampai ke bawah sampai SMA gitu. Jadi pelajaran sejarah tuh selalu menarik gitu. Terus kemudian waktu kuliah apalagi ketemu dosen, kemudian lebih banyak membaca literatur begitu tentang sejarah dan yang lain. Jadinya lebih lebih tertarik aja sih soal itu gitu. Terlebih banyak banget kan isu yang berkembang soal 65 gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang mana sih yang benar di tahun 65 tuh sebenarnya udah ada gitu, dari perbedaan antara apa yang ada di buku sejarah waktu sekolah, kemudian di LKS. Kalau dulu kan zamanku tuh suka ada LKS tuh, apa sih kayak LKS lembar kerja sekolah ya, lembar kerja sekolah gitu kan. Terus ada menjawab soal dan yang lain gitu. Nah,
Di situ udah ada perbedaan kok, di buku sejarah gini tapi kata bapakku berbeda gitu. Nah itu sih sebenarnya yang kayak penasaran, dan aku rasa ya sepemahaman aku waktu itu ya, hal yang paling misterius gitu, hal yang paling misterius di negara ini sih soal peristiwa 65 gitu. Jadi ya udah ambil aja isu itu gitu, Bu Bex. Nah, menarik banget. Itu kan pasti ketemu sama narasumbernya itu korbannya langsung ya, kalau nggak salah ya? Iya, betul. Pas ketemu, apa sih yang dirasakan mereka dan apa yang diceritakan sama mereka? Boleh bagi nggak nih pengalamannya sama Happy Human semuanya? Oke, gini, Happy Human yang paling aku ingat banget itu pas waktu penelitianku dulu tuh, aku kan respondenku tuh 4 orang mbah-mbah penyintas begitu. Terus kemudian satu yang paling aku ingat ketika wawancara adalah waktu itu kan ada salah satu mbah yang ketika wawancara tuh menangis gitu. Aku pun jadi menangis. Jadi dalam satu sesi wawancara itu kami berdua menangis di kamar, sama-sama menangis gitu. Bahkan aku yang sangat terseduh-seduh gitu menangisnya. Ketika menangis itu, aku merasa menyesal karena mengangkat isu ini. Karena aku pikir aku mengorek-ngorek luka gitu, mengorek-ngorek ingatan yang mungkin mereka ingin lupakan gitu. Tapi Mbah itu bilang gini, nggak apa-apa Jeng, nggak apa-apa. Anak-anak muda kayak kamu itu Jeng, karena waktu itu manggil aku tuh Jeng. Bayangkan nggak, mbah-mbah umur 80 tahunan masih tuh manggilnya tuh pakai Jeng non gitu, kayak gitu-gitu loh, kayak wah gitu. Terus nggak apa-apa Jeng, kamu tuh generasimu tuh harus tahu tentang ini. Mbah nggak apa-apa dikorek-korek lukanya, nggak apa-apa. Biar kamu dan generasi kamu tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi tidak ada keberulangan peristiwa gitu yang dialami oleh si mbah-mbah ini gitu. Jadi aku pikir ketika aku membuat skripsi, kemudian sekarang aku pertama kali sih aku berbagi cerita soal tugas akhirku ini, kemudian dia berbagi rasa dan emang tepat banget core-nya ditanggap rasa gitu. Jadi aku rasa nggak apa-apa gitu. Untuk ya itu tadi kata Mbak, biar nggak ada keberulangan peristiwa. Jadi anak-anak muda kayak kita itu emang sepatutnya tahu nggak sih soal ini gitu, kayak gitu sih Bex gitu. Oke, lalu ada cerita yang menarik nggak sih yang mereka kasih dari 4 mbah ini, dan apalagi ya yang kita anak muda saat ini yang jauh banget sama kasus di 65 kan, kita mungkin agak blur dengan kasus ini. Apakah benar gitu mereka itu salah seperti yang dikatakan narasi-narasi yang kita tahu kemarin-kemarin di film-film atau apa yang dari pemerintah lama lakukan gitu? Yuk. Iya, Bex. Jadi tugas akhirku ini tuh metodenya tuh fenomenologi ya. Jadi bagaimana aku sebagai penulis begitu, sebagai peneliti membangun empati, terus kemudian membangun merasakan bagaimana berupaya untuk merasakan fenomena yang terjadi kepada keempat narasumberku ini tanpa tanpa didasari oleh background pengetahuan yang aku dapat gitu. Jadi kayak ya udah aku berupaya untuk tidak menau soal 65 tuh kejadiannya kayak apa, terus kemudian kayak apa. Aku cuma ingin mendapatkan satu sumber sebuah fenomena yang dialami oleh respondenku, narasumberku gitu kan. Jadi meskipun itu berat ya, tapi berupaya untuk menjadikan diriku sebagai mbah-mbah itu gitu. Kayak misalkan soal mbah yang pertama, beliau adalah seorang jurnalis ekonomi istana begitu, terus kemudian bagaimana beliau bekerja untuk Indonesia gitu ya, untuk negara Indonesia, menyebarkan berita-berita terkait kondisi ekonomi pada saat itu gitu. Terus kemudian bagaimana susahnya Indonesia mengembangkan perekonomian saat itu dan yang lain-lain. Terus kemudian beliau juga seorang seniman begitu dan yang lain. Jadi kayak
susah aja sih nangkepnya gimana orang yang mempunyai istilahnya jasa besar terhadap negara ini akhirnya harus dipenjara belasan tahun tanpa proses peradilan begitu. Terus kemudian ada lagi mbah-mbah yang sama sekali nggak punya hubungannya, nggak punya aktivitas organisasi, nggak punya sejarah untuk pergerakan apa gitu, tapi karena suaminya adalah seorang anggota PKI, akhirnya beliau jadinya kena juga di penjara selama belasan tahun. Kemudian bersama anak-anak mendapatkan penyiksaan, suaminya meninggal, terus kemudian pulang juga setelah dipenjara, keluar dari penjara juga tetap aja mendapatkan stigma yang negatif gitu. Itu kan rasanya juga membuat sedih yang luar biasa begitu. Terus, terus kemudian ada mbah-mbah seorang aktivis yang memang merupakan anggota Gerwani pada saat itu gitu. Tapi ketika aku tanya sebetulnya apa sih Mbak kegiatan di Gerwani itu gimana begitu, terus kemudian ya membuat sekolah rakyat, terus kemudian memberikan kursus-kursus kepada ibu-ibu desa gitu tentang untuk berdaya secara ekonomi dan yang lain-lain. Terus kemudian ada lagi mbah yang kemarin di bulan awal Mei kemarin meninggal, itu saya sedih banget. Baru banget kemarin itu meninggal. Beliau adalah seorang aktivis buruh begitu, memperjuangkan cuti haid. Waktu itu beliau adalah seorang buruh pabrik di Unilever. Bagaimana memperjuangkan nasib buruh pada waktu itu, memperjuangkan cuti haid bagi perempuan pekerja di pabrik itu. Terus kemudian menjadi seorang ketua RW pada waktu itu, yang pada waktu itu tuh emang kayak perempuan menjadi ketua RW tuh nggak ada gitu. Jadi beliau sih bilang ketua RW perempuan satu-satunya di Indonesia pada saat itu, membangun sekolah di desanya, kemudian segala macam. Jadi kayak, dan harus dipenjara selama 14 tahun tanpa proses peradilan gitu. Jadi kayak cerita-cerita mulai dari penangkapan yang ada mbah yang kabur lari-larian selama 3 bulan di hutan, makan apa aja yang ada di hutan, terus kemudian kayak apa ya, bayangin nggak sih Bex atau Radia, ibu-ibu gitu yang nggak tahu apa-apa, yang sebagai ibu rumah tangga membawa 3 anak kabur lari ke hutan, diam di hutan, jadi kayak tidurnya tuh emang di hutan aja gitu. Sama anak-anak itu ya? Sama anak-anak. Jadi pas keluar dari hutan udah kayak nemu peradaban baru gitu, terus ditangkap gitu. Itu tuh shock banget. Shock banget sih, maksudnya kayak sedih banget. Dan pas keluar dari penjara, keluarga nggak mau nerima gitu dengan embel-embel ex-PKI atau ya stigma negatif yang dibangun pada saat itu begitu terhadap PKI dan terhadap underbownya dan yang lain-lain. Padahal emang nggak ada kaitannya sama sekali begitu. Terus kemudian ada lagi yang emang anaknya meninggal juga. Waktu itu ada salah satu mbah yang anaknya tuh dimasukin ke tong begitu, dan dibuang ke laut. Itu yang sedih banget. Itu waktu aku wawancara itu dan mendapat, terus gimana Mbak anak-anak setelah Mbak masuk penjara? Oh iya, anak-anakku tuh meninggal. Terus kayak yang oh my god gitu, gimana gitu, maksudnya kayak nyes banget gitu kan. Dan terus kayak meninggal waktu itu aku dengar kabar aja bahwa anak-anakku tuh, jadi banyak anak-anak yang dimasukin ke tong besar, tong sampah yang warna biru itu katanya. Aku juga ini sambil baca-baca lagi skripsiku yang dulu, dimasukin ke tong yang warna biru, terus kemudian dilempar ke laut, dan Mbah nggak tahu dan emang udah nggak ketemu lagi sampai sekarang gitu, anaknya di mana gitu. Kayak sebenarnya cerita-cerita itu yang perlu untuk diketahui kita semua sih, bahwa negara kita pernah ada di satu kejadian yang seperti itu gitu, kejadian yang kayak gitu. 65 tentu bukan satu-satunya peristiwa yang kelam kayak gitu.
Iya, jadi kayak masih apa ya, masih penasaran aja sih, kayak misalkan itu kan tahun 65, terus kemudian ada pergantian kekuasaan, kemudian berkuasa selama 32 tahun sampai 98, sekarang udah 2021 tapi masih belum selesai juga gitu permasalahan ini begitu. Ini baru 4 dari korban yang menurut ini ada sampai ratusan, menurut ini ada sampai jutaan begitu. Bahkan penyelidikan Komnas juga sudah menyebutkan jumlah korban, mungkin nanti Bani bisa cerita banyak gitu. Ini baru 4, dari 4 ini aja tuh, dari 4 narasumberku aja tuh yang udah meninggal tuh udah 3, tinggal 1 lagi gitu. Dan setiap ada yang meninggal tuh aku selalu berpikir bahwa ya Allah Mbak, semoga menemukan keadilan di keabadian gitu, karena ya mereka nggak apa ya, menurut aku pribadi sebagai penulis pada saat itu, sebagai peneliti pada saat itu, ya mereka masih belum dapat keadilan sih gitu, dengan di penjara selama belasan tahun, kemudian keluarganya korban, suaminya dibunuh, anak-anaknya dibunuh gitu, dan yang lain-lain. Nah, Ayu udah cerita panjang lebar banget tentang apa sih yang korban-korban rasakan, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, tapi aku penasaran sih, dari perlakuan negara sebegitunya kepada korban-korban itu, sebenarnya apa sih yang diinginin sama mbah-mbah yang udah Ayu wawancarai itu? Apa sih yang sebenarnya mereka mau dari negara? Apa yang mereka inginkan tuh apa sih, Yuk? Ya, Radia, bener banget pertanyaan ini emang yang kayak, pertanyaan Radia tadi yang kayak penasaran banget emang untuk dijawab gitu, setelah mendapatkan segala macam dalam tanda kutip penyiksaan begitu, lahir dan batin. Lalu kemudian sebenarnya apa sih yang dipengen dari narasumberku ini kepada negara atau tuntutan terhadap negara? Karena pada waktu wawancara aja tuh aku merasakan marah yang luar biasa gitu. Jadi setiap aku hampir 3 bulan ya terus bolak-balik melakukan wawancara, terus dari Bandung, Jakarta, Bogor, Jakarta, karena waktu itu aku wawancaranya ada di Jakarta gitu. Jadi si mbah-mbah ini tuh ada di salah satu panti di Jakarta gitu. Jadi selama 3 bulan aku wawancara bolak-balik ke panti itu, emang yang aku rasakan sendiri ya, itu tuh marah terhadap negara. Kok bisa negara membiarkan itu seperti yang tadi aku sampaikan. Terus kemudian semakin membaca laporan-laporan yang lain gitu, kayak misalkan laporan pemantauan HAM perempuan dari Komnas Perempuan. Waktu itu ada misalkan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan ada total perlakuan perkosaan, perbudakan seksual, kekerasan seksual lain, kemudian hamil karena perkosaan, pemaksaan aborsi, itu di dalam penjara. Belum di proses penangkapan, kemudian di dalam penjara, dan setelah keluar dari penjara gitu. Jadi ada 3 fase yang dialami oleh para penyintas ini. Mulai dari tadi penangkapan tadi yang udah aku bilang, ada yang lari ke hutan selama 3 bulan, kabur ke sana ke sini yang akhirnya ketangkap juga. Ternyata di penjara juga tetap mendapatkan siksaan dan yang lain. Terus kemudian keluar penjara juga sama gitu. Diabaikan ya. Betul, sebegitu banyak hal yang membuat trauma. Aku sampai kepada pertanyaan, Mbah, lalu apa sih Mbah yang Mbah ingin gitu. Aku di akhir pertanyaan wawancara ini aku nanya, Mbah sebenarnya Mbah tuh pengen apa gitu. Setelah mendapatkan semua pengalaman ini gitu. Apakah mau menuntut negara atau apakah mau bagaimana begitu? Dan jawaban yang aku inginkan itu tidak ada di mbah-mbah itu gitu. Karena yang aku inginkan kan menggebu-gebu waktu itu kan, jiwa mahasiswa gitu kan, menggebu-gebu. Ini negara harus dituntut, negara harus mempertanggungjawabkan, negara harus meminta maaf begitu, seperti itu. Dan memang itu menjadi salah satu sikap pribadi. Tapi mbah-mbah ini tuh bilang bahwa nggak ada, Mbah nggak dendam,
Mbah enggak kesel juga gitu. Mbah waktu itu marah, tapi ya pasrah aja gitu. Jadi dari 4 narasumberku ini kan ada yang memang aktivis begitu, ada yang memang memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan hak buruh dan yang lain-lain. Ada yang memang ibu rumah tangga tadi kan, yang nggak ngerti apa-apa soal dunia pergerakan dan yang lain-lain. Jadi ada yang oke, ini aku masuk penjara karena merasa bahwa ini adalah sebuah konsekuensi dari perjuangan. Itu ada yang bilang kayak gitu. Salah satu konsekuensi dari perjuangan. Ada juga yang pasrah karena ya aku nggak punya power apa-apa untuk melawan negara gitu. Aku nggak berdaya untuk melawan negara gitu. Jadi pasrah aja gitu. Terus kemudian sekarang setelah keluar bagaimana ia mengharapkan lembaga-lembaga yang ada bisa bekerja sesuai dengan fungsinya dan tidak ada keberulangan. Itu yang aku dapat gitu. Jadi pasrah, ikhlas, kemudian menerima dan percaya karma itu ada di jawaban-jawaban para mbah-mbah ini gitu. Marahnya udah selesai jeng gitu, kalau kata salah satu mbahku mbah itu, marahnya udah selesai jeng. Sekarang udah mendingan sekarang gimana caranya mbah hidup sehat gitu dan yang lain-lain gitu. Jadi dan aku sama kayak Radia, jadi waktu nanya tuh penasaran banget, mbah masa sih nggak mau apa gitu mbah gitu. Aku masih sepenasaran itu gitu. Nggak ada, mbak sekarang udah nggak punya daya, udah nggak punya tenaga gitu untuk melawan, untuk apa-apa gitu. Jadi itu udah selesai gitu. Jadi biarkan negara menyelesaikannya sendiri gitu. Salah satu istilahnya gitu. Nah ini pas banget nih. Ini kan versi mbah-mbah itu seperti ini. Kalau dari mekanisme yang seharusnya penyelesaiannya ini seperti apa ini, Iben? Ya, kalau di Indonesia itu kita sebenarnya udah ada mekanisme yang rigid untuk penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Nah, kalau dari kasus yang Mbak Ayu teliti ini, kasus 65 itu dia ada di pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, di masa lampau. Nah, jadi nama undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengenalan HAM. Nah, itu disahkan di tahun 2000. Kejadian yang kasus yang mbah-mbah ini yang diwawancara oleh Ayu ini, itu kan kejadian di tahun 65. Nah, kalau dalam prinsip hukum sebenarnya itu udah nggak bisa diadili. Tapi karena ini kejahatan yang dibilang luar biasa, kemudian disebutnya ada pelanggaran HAM yang berat, maka itu boleh berlaku surut, atau kalau bisa dibilang asas retroaktifnya itu berlaku. Jadi selama ada undang-undang itu maka bisa melampaui di masa lalu. Itu untuk Undang-Undang 26. Jadi ini bentuknya mungkin kalau orang hukum bilang teks spesialis ya. Jadi undang-undang khusus. Undang-undang di tahun 2000 tapi bisa mencapai pelanggaran di masa lalu. Nah, karena di masa lalu maka mekanismenya juga khusus gitu. Jadi kenapa ini agak lama diproses? Pertama dia harus masuk dalam proses penyelidikan oleh Komnas HAM. Setelah masuk dalam proses penyelidikan, dilempar ke Kejaksaan Agung. Jadi bukan Kejaksaan Negeri ya, tapi langsung Kejaksaan Agung, langsung sifatnya nasional. Setelah Kejaksaan Agung, baru kemudian ini masuk lagi nanti ke parlemen. Ini ada proses politik di sini sebenarnya. Ada proses politik, apakah akan dibentuk pengadilan HAM ad hoc. Ad hoc artinya ini sementara ya nggak. Kalau biasanya kan ada pengadilan negeri. Kalau yang setelah tahun 2000 itu diadili itu di pengadilan HAM di pengadilan negeri, bukan pengadilan negeri. Prosesnya sama. Nah, kalau yang pelanggaran HAM yang berat di masa lalu itu ada proses politik oleh para wakil rakyat. Nah, nanti mereka akan mengeluarkan rekomendasi kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Baru kemudian presiden
mengeluarkan Kepres bahwa segera dibentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus 65 misalnya kayak gitu ya. Nah itu pokoknya semua mekanisme pelanggaran HAM yang berat di masa lalu itu harus mekanisme seperti itu. Nah tapi ada tapinya nih, antara penyelidikan dan penyidikan bolak-balik berkas kasus gitu kan. Apakah misalnya biasanya sih perdebatannya itu apakah dibentuk pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu atau diterima dulu penyidikannya baru masuk ke DPR. Nah itu jadi perdebatannya di situ sampai sekarang, sampai akhirnya bolak-balik berkas. Tapi mungkin nanti ada komisioner Komnas HAM yang akan menjelaskan kenapa sampai seperti itu. Nah selain itu sebenarnya juga ada jalur non yudisial. Nah tahun 2019 ini di periode kedua dari Presiden Joko Widodo, Presiden tuh melontarkan ide soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah sebenarnya ini ide lama di tahun 2004 itu pernah ada undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah tapi kemudian dibatalkan sama MK. Kenapa dibatalkan? Karena ini nggak taat dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hak asasi manusia. Jadi mau tahu nggak Happy Woman kenapa dibatalkan? Jadi ini dalam salah satu pasal itu, ketika pelaku telah meminta maaf, pelaku berhak mendapatkan pengampunan atau amnesti. Walaupun sebenarnya teman-teman masyarakat sipil yang melakukan uji materi ke MK ini, mereka nggak berharap undang-undang KKR ini dibatalkan, tapi hanya sebagian gitu. Jadi harapan mereka tuh pasal yang satu itu dianulir aja gitu. Sebenarnya mereka tetap berharap undang-undang KKR ini tetap ada, tapi salah satu pasal yang dirasa tidak berperspektif kemanusiaan itu dibatalkan. Hanya salah satu pasal, tapi tetap sebenarnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini tetap ada gitu. Karena teman-teman di masyarakat sipil juga paham bahwa kasus yang sudah lama terjadi sebelum tahun 2000, sebelum reformasi, ini riskan. Pertama riskannya kenapa? Tadi yang disebutkan sama Ayu, para korbannya ini udah mulai meninggal, ya kan? Jadi ketika kita ingin meminta penjelasan, bukti, nah para korban udah pada meninggal, gitu kan? Pelakunya juga udah pada meninggal. Ini kan udah pada meninggal, ya akhirnya ini yang dikhawatirkan sebenarnya sama bangsa ini ketika kebenaran ini tidak terungkap, maka ini lukanya itu memang keringnya itu semu gitu, belum akan sembuh. Jadi kemudian pasti nanti akan ada pengulangan sejarah yang dilakukan, kekerasan yang akan terulang lagi gitu kan. Jadi kalau di tahun 65 kan awalnya kan di kasus 65 nih, kekerasan di tahun 65, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah kemudian itu berentet, kemudian ada misalnya kasus Petrus, kemudian ada kasus Tanjung Priuk, kemudian ada Talang Sari. Nah itu sebenarnya kan rentetan dari penyelesaian kasus yang tidak pernah tuntas. Jadi sampai sekarang nih, akhirnya pelanggaran HAM itu makin masih terjadi gitu kan, karena yang lalu-lalu aja itu nggak pernah selesai. Kemudian ya akhirnya negara mulai melakukan lagi gitu. Yang ad hoc ini kan karena ada proses politiknya di DPR itu kemudian agak sulit juga. Kemudian ya mungkin balik lagi willing dari negara ya. Ya, nah untuk menyelesaikan ini. Betul. Jadi kemauan politik dari negara sih memang, karena ini kan juga sebenarnya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu ini dia pasti kental dengan nuansa politiknya. Gitu kan. Kayak 65 ya itu kan pergulatan ideologi ya di masa-masa transisi Indonesia pasca kemerdekaan.
pasca Perang Dunia II itu di dunia internasional juga lagi ada pergulatan ideologi sosialisme sama kapitalisme. Ya itu kemudian berimbas ke dalam negeri juga gitu kan. Nah ini erat kaitannya dengan dunia juga ternyata. Ya ada berbagai macam analisis buku bahwa kejadian 65 ini ada dilatar belakangi dengan kejadian di internasional sebenarnya, politik luar negeri di internasional itu sih. Ya mudah-mudahan ini semua cepat selesai ya, terutama keadilan buat mbah-mbah yang usianya tuh semakin lama semakin seperti tadi Mbak Ayu, seperti yang tadi Ayu cerita gitu, kalau mereka itu satu persatu sudah mulai meninggal dunia gitu. Jadi memang kasus-kasus ini berlari dengan waktu juga ya, Ayu dan Iben. Iya, berlari dengan waktu pastinya kan, karena para pelaku sudah mulai meninggal, kalaupun nggak meninggal mungkin udah mulai pikun ya. Para pelaku dan korban itu kan sudah mulai meninggal, kemudian pikun ya. Kalau kita mau meminta kesaksian mereka ya? Harus bisa. Sulit sih, bukan nggak bisa, sulit ya Pak. Walaupun kalaupun ada itu kan ada mungkin dokumentasi tertulis berapa jumlah korban, nah itu kan macam-macam ya. Tapi memang tapi kita harus optimis sih bahwa kasus pelanggaran HAM yang masa lalu ini harus segera selesai, harus diselesaikan ya. Karena ini juga terkait dengan pengungkapan kebenaran sejarah bangsa ini sih gitu. Ya untuk anak-anak muda biar nanti ke depannya nggak lagi ada tindak kekerasan atau pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Oke, Ayu, Iben, Bex, makasih banget untuk episode hari ini. Khususnya Ayu juga udah berbagi cerita ke Happy Human. Semoga Happy Human juga semakin sadar tentang hak asasi manusia, tentang permasalahan isu-isu yang sebenarnya belum tuntas, belum ada penyelesaiannya. Dan semoga juga seperti yang tadi Iben bilang, kalau semoga penyelesaian ini cepat selesai dan tidak ada lagi keberulangan pelanggaran HAM yang berat atau pelanggaran HAM apapun itu, tidak ada lagi keberulangan. Nah, Happy Human, terima kasih banyak udah dengerin episode Bincang Rasa kali ini. Untuk saran atau masukan bisa langsung email ke tanggaprasa@komnasham.go.id, dan kami juga memanggil karya untuk kalian. Kalau misalnya Happy Human punya karya-karya terkait hak asasi manusia, baik itu cerpen, puisi, lagu, apapun itu, film, karya-karya kalian bisa langsung dikirimkan ke email kami juga di tanggaprasa@komnasham.go.id. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook juga kita ada di Komnas HAM, dan YouTube kita di Komnas HAM Channel. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya, Rat. Kita langsung tutup aja. Sampai jumpa di Rabu depan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tapi mau dengerinnya kapan aja boleh banget, dari pagi, siang, sore, malam. Kapanpun bisa dengerin. Siap, kapan aja, di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Bye-bye.